Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua saat ini, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga saat ini kita berada di masjid ini. Dan ini merupakan karunia besar yang tidak sembarang orang mendapatkan karunia seperti kita ini. Semoga kita menyadari akan hal ini sehingga kita berusaha untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian Allah akan menambah nikmatnya kepada kita dan kita semakin bahagia. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sebagai orang yang beriman, kita selalu berusaha untuk menjaga iman kita ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan ketakwaan kita kepada Allah seperti itu akan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bertambah keimanan kita, maka semakin kokoh hidup dan kehidupan kita ini. Kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan dan rintangan hidup yang akan selalu dihadapi oleh orang-orang yang ingin membangun hidup dan kehidupannya ini, yang ingin maju, yang ingin tumbuh dan berkembang. Tidak ada perjalanan untuk menaik atau meningkat, untuk tumbuh dan berkembang yang tidak menghadapi tantangan dan rintangan. Dan semakin besar karunia yang ingin kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula tantangan dan rintangannya. Karena itu diperlukan penguatan iman ini dari waktu ke waktu. Semoga kita yang hadir di masjid ini mampu untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, materi kajian kita ini masih terkait dengan iman dan kehidupan ini. Beberapa waktu yang lalu kita telah menyampaikan bahwa orang yang beriman kepada Allah senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan salat, menegakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan media komunikasi, media untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, yang secara formal kita diberi kesempatan 5 kali dalam sehari semalam, yang kita kenal dengan salat fardu. Dan kemudian kita tambah dengan salat-salat sunnah lainnya, qiyamul lail, bangun malam, salat-salat sunnah rawatib, khususnya salat-salat sunnah muakkad yang ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat pada duhur, 2 rakaat badal maghrib, dan 2 rakaat badal isya. Ada 10 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan ditekankan oleh Nabi untuk dilaksanakan.
di samping dengan salat-salat sunnah ghairu muakkadah yang lain. Apabila kita sudah berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah lewat sholat-sholat yang ada, maka diharapkan bahwa seluruh aktivitas kita, seluruh kehidupan kita ini terkontrol, terkendali. Seluruh kegiatan kita sebagai apa saja, kita memiliki posisi dan kedudukan apa saja, memiliki fungsi, peran, tugas dan tanggung jawab apa saja, semua itu tidak terlepas dari Allah. Semua senantiasa melibatkan Allah dalam semua urusan hidup dan kehidupan kita itu. Antara salat fardu yang 5 ini, semua aktivitas kita sebagai apa saja, ya, apa saja yang kita lakukan, itu semua tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita arahkan untuk hanya beribadah kepada Allah, kita arahkan untuk hanya menegakkan Islam, sehingga tidak ada kegiatan kita, aktivitas kita yang bukan dalam kerangka untuk beribadah kepada Allah, yang tidak dalam kerangka untuk menegakkan Islam. Kalau kita mencari ilmu, menguasai teknologi, itu juga dalam kerangka untuk membawa Islam, menegakkan Islam. Kalau toh kegiatan kita dalam rangka mencari uang, berusaha dan berbisnis, maka itu juga dalam rangka untuk menegakkan Islam. Kalau toh itu kita dalam rangka untuk menguasai sumber daya, sumber tenaga, itu juga dalam rangka untuk menegakkan Islam. Maka Bapak dan Saudara sekalian, apabila kita sudah mampu mengkerangkakan seluruh kegiatan kita, seluruh pengorbanan kita, seluruh perjuangan kita hanya untuk Islam sebagaimana dijalankan oleh Nabi, maka hidup dan kehidupan kita ini sudah masuk dalam kategori beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menjadikan seluruh kegiatan kita, bahkan seluruh hidup kita ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada satu kegiatan, satu aktivitas yang tidak dalam rangka beribadah kepada Allah. Walaupun kita berbisnis, berdagang, ngurusi perusahaan, ngurusi negara ini, jadi apa saja, siapa saja, maka orang Islam adalah orang yang telah sepakat, orang yang telah setuju, orang-orang yang telah melakukan satu transaksi, satu perikatan, orang-orang yang telah melakukan satu janji setia, telah berikrar bahwa tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai tujuan hidup beribadah ini, maka satu-satunya cara adalah sebagaimana dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yaitu menegakkan dinul Islam, menegakkan Islam sebagai sistem hidup dan kehidupan kita. Sehingga Bapak sekalian, tidak ada orang Islam yang dalam kehidupan kesehariannya yang terlepas dari Islam. Islam hanya berada di masjid, di luar masjid tidak Islam, tidak ada. Kalau orang itu sudah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, maka di dalam masjid, di luar masjid, kapan saja, di mana saja, itu semua hanya dalam rangka untuk membawa Islam, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang mengurusi negara ini tidak dalam rangka beribadah kepada Allah atau tidak dengan Islam, maka dia tidak membuktikan atau menyatakan atau mensyahadatkan keislamannya. Artinya terjadi kebohongan terhadap syahadatnya, terhadap pernyataan keislamannya. Bohong. Kalau orang sudah menyatakan diri muslim, mengurusi negara ini tidak dengan Islam, tidak dengan syariat Islam, ya, ngurusi politiknya tidak dengan Islam, ngurusi perusahaannya tidak dengan Islam, ngurusi yayasannya tidak dengan Islam, ngurusi parpolnya tidak dengan Islam, ngurusi lembaganya tidak dengan Islam. Bohong pernyataan syahadatnya.
bohong keislamannya. Nah, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah dan bersyahadat dengan Muhammadur Rasulullah, maka inilah satu-satunya tujuan hidup, dan inilah satu-satunya strategi atau cara untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup berada dalam pernyataan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah itu. Dan strategi hidup kita atau cara untuk mencapai tujuan hidup kita adalah Muhammadur Rasulullah. Dan ini kita tauhidkan, artinya satu-satunya, tidak ada duanya. Ya, nggak ada tujuan yang lain kecuali beribadah kepada Allah. Tidak ada cara yang lain kecuali cara yang telah dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itulah orang Islam. Nah, apabila kita sudah bersyahadat dengan benar, maka pasti loyalitas hidup dan kehidupan kita ini kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Allah. Nah, ini mas sekalian. Ya. Jadi kalau kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka walak kita adalah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Kita akan hidup dan berkehidupan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Rasulnya, dan bersama-sama dengan orang beriman yang lain berada dalam satu barisan untuk hidup yang beribadah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Bapak sekalian yang kami hormati, karena itu maka orang-orang yang telah menyatakan dua kalimat syahadat, kecintaannya kepada Allah tidak diragukan, kecintaan kepada Rasulnya juga tidak diragukan, dan kecintaan kepada sesama mukmin, orang yang beriman, juga tidak diragukan. Dan semua dalam rangka untuk membawa dan memperjuangkan agama Allah ini. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kul, katakan, nyatakan, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kamu senangi, ya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi, dari Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan urusannya. Wallahu, dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Bapak dan sekalian yang kami hormati, konsekuensi daripada syahadat kita, konsekuensi daripada beribadah kepada Allah itu tujuan hidup kita, dan konsekuensi daripada Muhammadur Rasulullah sebagai uswah dan contoh teladan kita dalam beribadah kepada Allah, maka kita akan mencintai Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah melebihi cinta kita kepada bapak-bapak kita, anak-anak kita,
saudara-saudara kita, istri-istri kita, ya, harta yang kita kelola, bisnis yang kita takuti kerugiannya, tempat tinggal yang kita cintai, ya, kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah itu melebihi mengatasi kecintaan kita kepada yang lain. Bahkan kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah itu semua dalam rangka kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Kenapa kita harus mencintai bapak-bapak kita? Karena kecintaan kita kepada Allah. Kenapa kita harus mencintai saudara-saudara kita? Karena kecintaan kita kepada Allah. Kenapa kita harus mencintai yang lain-lainnya? Itu semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Karena itu pada sekalian tidak mungkin kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalan Allah itu dikalahkan oleh yang lainnya. Tak mungkin kita korbankan Allah, Rasulnya dan perjuangan ini demi yang lainnya. Kita tinggalkan Islam ini untuk ngurusi yang lain. Kita tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk urusan yang lain. Sebab urusan hidup ini hakikatnya hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nanti akan mengembalikan semua urusan kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun presiden di alam semesta ini, di dunia ini, yang tidak akan bertanggung jawab kepada Allah. Tidak ada satupun pejabat di dunia ini, di alam ini, yang tidak akan kembali kepada Allah dan tidak mempertanggungjawabkan perjalanan hidupnya kepada Allah. Tidak ada para pedagang, para petani, para nelayan, para pengusaha yang nanti tidak mengembalikan urusannya kepada Allah, yang tidak akan bertanggung jawab kepada Allah. Tidak ada. Semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya akan mempertanggungjawabkan perjalanan hidup dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pengurus yayasan, pengurus ormas, pengurus parpol, guru, siswa, pengurus yayasan. Ya, hakikat hidup ini hanyalah berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak mungkin kita mengabaikan Allah, mengabaikan Rasulnya, kemudian mengabaikan agamanya. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini hanya dalam rangka beribadah kepada Allah, hanya dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain, bukan yang lain. Dan tidak mungkin Allah ridho kalau kita tidak melaksanakan Islam di mana saja, di bidang apa saja, di bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, di bidang pendidikan, di bidang kemasyarakatan. Kalau kita tidak melaksanakan Islam, tidak menegakkan Islam dalam hidup dan kehidupan kita, sudah tentu Allah tidak akan ridho. Nah, karena tujuan hidup ini adalah beribadah kepada Allah, tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa tidak sebuah keharusan untuk membawa Islam ini kapan saja, di mana saja, selama hayat di kandung badan. Jangan sampai Islam itu terlepas dari nyawa kita, dari hidup dan kehidupan kita. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, ini penting. Ya, ini penting. Karena itu nasihat atau wasiat khatib di atas mimbar setiap saat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan kehidupan ini kecuali mati dalam keadaan kita muslim, dalam rangka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah keislaman kita. Itulah keislaman kita. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, karena itu orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka walaknya, loyalitasnya, kecintaannya, ya, kedekatannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah bersyahadat la ilaha illallah, tidak berusaha untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, oh dipertanyakan. Kalau tidak berusaha untuk mengikuti apa maunya Allah,
dipertanyakan syahadatnya ini. Kalau kita ini sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita akan loyal, kita akan taat, kita akan cinta, kita akan mengikuti, kita akan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah itu yang akan kita cintai. Apa yang dicintai oleh Allah itu akan kita cintai. Kita akan memperhatikan apa yang menjadi kecintaan Allah terhadap kita ini. Itu akan kita perhatikan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, orang-orang yang seperti itulah nantinya akan menjadi wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, apa yang dibenci oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah, itu yang kita benci, itu yang kita murkai. Apa yang tidak disenangi oleh Allah, itu tidak kita senangi. Ya, itu tidak kita senangi. Dan ini konsekuensi daripada syahadatain kita, dua kalimat syahadat kita ini. Wilayah-wilayah yang dicintai oleh Allah kita perhatikan untuk kita cintai, dan wilayah-wilayah yang dibenci oleh Allah kita perhatikan untuk kita hindari, kita jauhi. Dan inilah cara untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu Bapak sekalian, ada konsep al-wala wal bara. Ya, konsep al-wala wal bara. Ya. Kalau al-wala tadi itu adalah berarti cinta, menolong, mengikuti, mendekati, ya, mendekatkan diri kepada sesuatu. Sedangkan al-bara artinya adalah menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Lawannya al-wala, lawannya apa? Al-bara. Kita orang yang sudah bersyahadat akan berupaya untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Orang yang sudah bersyahadat akan berusaha untuk mendekati apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan berusaha untuk menolong agama Allah ini. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu berusaha untuk ditegakkan. Dan dia mencari sarana pertolongan untuk bisa menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari wasilah untuk bisa menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak sekalian, orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berusaha untuk membangun kekuatan menghadapi apa-apa atau siapa-siapa yang merintangi dan merobohkan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sebab di dalam kehidupan ini Bapak dan sekalian, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasang-pasangan. Ada yang menjadi hizbullah dan ada pula yang menjadi hizbus syaitan. Ada yang menjadi pasukan Allah, ada juga menjadi pasukan setan. Ya. Ada yang ikuti partai Allah, ada juga yang mengikuti partai setan. Ada yang jadi tentara Allah, ada juga yang jadi tentara setan. Kehidupan di alam semesta ini, di dunia ini berpasang-pasangan. Memang Allah SWT menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada yang benar, ada yang batil. Dan tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini dikompromikan. Kompromi antara yang benar dan batil, tidak bisa.
Kalau kita ingin baik dalam hidup dan kehidupan ini, maka kita harus memiliki keberpihakan. Berpihak kepada yang benar atau berpihak kepada yang batil. Dan ini akan terjadi suatu kehidupan. Kalau terjadi kompromi antara yang hak dengan yang batil, maka kehidupan ini akan stagnan. Tidak akan terjadi kemajuan. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang beriman ini adalah orang yang memihak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Allah, kepada kebenaran. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir adalah orang yang berpihak kepada setan, kepada tauhid, kepada kebatilan, dan kepada kerusakan. Kita harus bisa memilih dan masalah hidup ini sebenarnya adalah masalah memilih. Karena itu jangan salah pilih. Maka orang yang bersyahadat adalah orang yang sudah menentukan pilihan. Jadi kalau kita sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah manusia-manusia yang telah menggunakan akalnya untuk menjatuhkan pilihan dalam hidupnya ini. Berpihak ke mana? Kepada Allah atau kepada tauhid, kepada setan, kepada Islam atau kepada yang lainnya. Bapak dan sekalian, di sini letaknya kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah untuk memilih, adalah untuk mengambil keputusan, adalah untuk menetapkan siapa diri kita dalam percaturan hidup dan kehidupan yang selalu ada dua, ya, yang selalu ada pasangan itu. Memang ada manusia yang tidak jelas, yang la ilaha ula'i wa la ilaha ula, ya, gang ngalur gang ngidul, orang-orang munafik gitu. Nah, ada orang yang tidak ke Allah dan juga tidak kepada apa? Musuh Allah, tengah-tengah, mencari enaknya. Ya. Ini kelompok munafik, ya, kelompok munafik, ya, yang tidak kepada kekafiran, tidak pada keimanan, kelompok yang tidak jelas, abu-abu, ya, abu-abu, tidak jelas pendiriannya. Mungkin saja dia mengerti, tetapi karena banyak masalah syahwat sehingga mencari enaknya dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak dan sekalian yang ibu hormati, konsep al-wala wal bara ini konsekuensi daripada syahadat kita, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah al-wala wal bara ini merupakan upaya manusia untuk menyesuaikan diri terhadap apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, serta apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, baik dalam hal perkataan atau ucapan, perbuatan, keyakinan atau kepercayaan, dan juga orang. Jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, keyakinan atau orang, itu yang kita cintai. Nah, itu namanya memiliki al-wala. Begitu pula apa-apa yang dibenci oleh Allah, baik perkataan, perbuatan, keyakinan maupun orang, itu yang kita benci. Maka ini berarti kita mampu menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah kita cintai, apa yang dibenci kita benci. Apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apa itu keyakinan atau orang, manusia. Yang dicintai oleh Allah kita cintai, yang dibenci oleh Allah kita benci. Bapak dan sekalian yang kami hormati, ini konsekuensi daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Fa may yakfur bitahuti, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, itu adalah konsekuensi dari ucapan la ilaha. Wa yu'min billah, konsekuensi dari pernyataan kita illallah. Jadi siapa yang bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan mengingkari tauhid dan akan mengimani Allah. Kalau sudah seperti itu baru faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, lam fisamaha, yang tidak akan putus. Bapak dan saudara sekalian yang berhormati, dalam hidup ini kita perlu tali ikatan yang kokoh, perlu sandaran yang kuat, perlu gantungan yang kuat, perlu ikatan yang kuat, perlu keyakinan yang kokoh, perlu pendirian yang kuat. Siapa yang tidak memiliki pendirian yang kokoh, keyakinan yang kuat, maka dia mudah dijajah, mudah dikalahkan, mudah menjadi objek dalam hidup dan kehidupan kita ini. Nah, orang yang seperti ini tidak akan tampil untuk memimpin, tapi akan mudah untuk dipimpin, mudah untuk dikalahkan, mudah untuk dipinggirkan, disingkirkan, akhirnya terpojok, tersudut, menjadi kelompok marginal istilahnya, kelompok yang tidak diperhitungkan. Hidup ini memerlukan keyakinan yang kuat sekaligus benar. Jika kita sudah memahami kebenaran, dan selanjutnya itulah yang kita yakini sebagai jalan kesuksesan, maka disitulah kita harus berusaha untuk terus berkorban, berjuang untuk menegakkannya. Dan kita akan merasakan kalau perjalanan kita ini adalah menuju kebenaran dengan jalan yang benar, maka kali ini kita rasakan tumbuhnya keyakinan itu, tumbuhnya keimanan itu. Dan ini yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun dan siapapun. Bapak dan sekalian yang kami hormati, jika kita ini tidak memiliki keyakinan di dalam hidup, tidak memiliki kedirian dan tidak memiliki kedirian, tidak memiliki jati diri, artinya sekarang tidak punya karakter itu, maka kita akan terumbang-ambing di dalam ketidakpastian. Ya, malam tahun baru rame-rame ikut rame-rame, nah gitu. Ini namanya tidak punya pendirian. Ya, rame-rame buka knalpotnya, jalan-jalan yang tidak jelas tujuannya, dari Wonokromo ke Perak-Perak ke Wonokromo kembali dengan knalpot yang dibuka, suaranya yang keras-keras, menghabiskan bensin, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, yang gak jelas tujuannya, hanya hura-hura. Ini adalah mengabdi kepada tauhid, mengabdi kepada setan. Ini adalah manusia yang tidak punya pendirian, yang tidak punya keyakinan, yang tidak punya prinsip. Nah, coba kita lihat ini malam tahun baru nanti, ya Pak. Ya. Orang-orang dunia itu ikut-ikutan begitu, sampai presidennya ikut-ikutan. Ya. Kalau kita yang memiliki iman, tak mungkin kita ikut-ikutan. Kita tidak akan jadi follower. Kita akan memimpin dengan kebenaran itu. Tak mungkin kita membuang-buang energi, membuang-buang tenaga, membuang-buang uang yang gak jelas kegunaannya, yang tidak ada manfaatnya. So, itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kalau itu tidak dalam rangka untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk membawa Islam ini, berat Bapak sekalian pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin ada orang yang beriman ikut-ikutan bermalam tahun baru, berhura-hura. Nabi sendiri mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka itu termasuk mereka, termasuk golongan mereka. Orang Nasrani, Yahudi, hura-hura tahun baru ya,
Masehi, kita ikut hura-hura, maka kita ikut termasuk golongan mereka. Ditetapkan oleh Nabi, fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk mereka, termasuk golongan mereka. Ini enggak jelas identitasnya Bapak Ibu sekalian. Nah, orang-orang kafir berusaha agar masa mengambang itu semakin hari semakin banyak, itu Pak. Masa mengambang ini semakin hari semakin apa? Banyak. Ya, bagaimana keimanannya itu berkurang begitu, akhirnya menjadi kelompok yang abu-abu. Misalnya masa mengambang, masa yang enggak jelas. Ya, masa enggak jelas. Masa yang bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh orang kafir itu. Dan orang kafir itu supaya tidak berat menghadapi orang-orang yang beriman, caranya bagaimana orang beriman yang kuat imannya itu menjadi sedikit-sedikit terurai, terlepas, berkurang, melemah. Itu. Dengan berbagai macam cara, ya, setan ini untuk melemahkan keimanan orang yang beriman ini sampai pada posisi 0. Imannya kosong, bahkan mungkin negatif. Nah, masa mengambang itu nanti mudah, bagaimana nanti bisa negatif. Bayangkan betapa banyak sekarang ini orang Islam yang memberikan loyalitas pada orang kafir, ya, orang Islam membantu orang Kristen, orang Islam membantu orang Yahudi, orang Islam membantu orang sekuler. Ya Pak, ini kan nggak jelas, tidak jelas, tidak jelas keberpihakannya, berpihak kepada Allah atau berpihak kepada musuh Allah. Konsekuensi hidup ini harus menjatuhkan pilihan. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak dan sekalian, tidak bisa kita ikut-ikutan begitu saja. Wah, orang kebanyakan begitu kok, kita ikut begitu. Ya, ini di dalam Islam dilarang keras. Ini namanya kita tidak menentukan pilihan. Padahal iman itu, padahal ilmu itu adalah memilih. Ilmu itu memilih. Kalau kita punya ilmu, maka kita akan bisa memilih. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa memilih. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani ini adalah sarana untuk bisa membaca, untuk bisa memiliki ilmu. Dan dengan ilmu itu kita bisa menentukan jalan hidup mana yang harus kita pilih. Tidak boleh kita sembarangan. So, kita nanti akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengaran, penglihatan dan hati nurani yang diberikan kepada Allah, sehingga kita memiliki kebebasan untuk memilih. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memintai pertanggungjawaban. Karena Allah sudah memberikan otoritas, maka melekat di sana responsibilitas. Karena Allah sudah memberikan kewenangan, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kita bisa memilih kafir boleh, memilih Islam boleh, memilih Allah boleh, memilih tauhid boleh. Bisa, silakan. Di dunia ini kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih. Bahasa kita, hidup ini adalah problem of choice. Hidup ini adalah masalah memilih. Tapi karena kita memiliki free will, kebebasan untuk memilih, maka di situ letak tanggung jawab kita terhadap pilihan kita. Terus bagaimana Pak? Yang tidak memilih Pak, yang ikut-ikutan saja, itu juga salah. Karena itu akan diancam dengan jahanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengatakan, sungguh akan aku campakkan ke dalam neraka jahanam ini sebagian besar jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memilih
penglihatan, tapi penglihatan yang digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pendengaran, tapi pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka seperti ternak, binatang ternak yang tidak punya pilihan. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita harus jelas identitas kita, harus jelas jati diri kita, siapa kita ini, harus jelas karakter kita. Dan sama kita gak jelas, orang yang gak jelas itu sulit, ya, sulit. Jangan menjadi makanan empuk, istilahnya itu, makanan empuk dari serigala. Sana terkam, sini terkam, ya. Orang yang tidak memiliki keyakinan dan keimanan, maka dia tidak punya pendirian. Orang yang tidak punya pendirian adalah manusia-manusia yang terjajah. Nah, kita lihat nanti malam tahun baru, Pak sekalian. Malam tahun apa? Baru. Adakah orang yang mengakui Islam kemudian apa? Trek-trekan di jalan raya? Ada nggak? Oh, banyak, Pak. Itu kita harus menyadari bahwa mereka telah berhasil untuk membuat orang-orang Islam ini menjadi kelompok abu-abu, kelompok yang tidak jelas, sehingga mereka seperti buih yang mudah diterpa oleh angin, ya, kemana angin bertiup ke sana mereka condong. Di sini Bapak dan Saudara sekalian, kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus punya prinsip, punya pendirian, karena hanya dengan itu kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang akan memimpin, menjadi pribadi yang akan menang, menjadi pribadi-pribadi yang akan mampu menggoreskan karya besar dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang tidak memiliki iman tidak mungkin punya karya besar dalam hidup dan kehidupan ini. Lihat saja, Pak, semua karya besar di muka bumi ini, peradaban besar yang ada di muka bumi ini adalah karya iman. Karya iman. Jadi orang yang gak beriman itu, Pak, tidak punya asar, ya, tidak ada bekasnya dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini. Adanya sama dengan tidak adanya. Adanya sama dengan apa? Tidak adanya. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira demikian. Nanti akan kita lanjutkan konsekuensi daripada syahadat kita melahirkan keloyalan kita, ya, loyal, ya, ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, bukan berjihad di jalan setan. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.